Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut, melimpahkan pengibaran iman kepada saudara-saudari. Sekarang dan selamanya. Bapak Ibu Saudara, keluarga saudara-saudari terkasih, khususnya warga yang berduka baik di Indonesia maupun yang di Kanada, saya mengucapkan selamat sore berkah dalam. Mewakili seluruh umat dan Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus Pekalongan turut berduka cita atas dipanggilnya Oma kita Teresa Chandrawati pada hari kemarin dalam usia 95 tahun. Saudara-saudari yang terkasih, Allah yang menganugerahkan kehidupan telah memanggil kembali saudari kita Oma Teresa Chandrawati untuk pergi menghadap Allah. Bersama keluarga kita berkumpul untuk berdoa bagi saudari kita ini, sebab kita percaya bahwa hidup ataupun mati kita ini adalah milik Tuhan. Kita percaya juga bahwa Tuhan Yesus Kristus akan membangkitkan saudara kita ini untuk kehidupan abadi bersama Allah di surga. Kita pun berharap akan berjumpa lagi dengan saudari kita pada saat Kristus datang dengan mulia untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa di surga. Saudara terkasih, agar kita layak merayakan misteri iman ini, mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita sejenak, seraya mohon belas kasih Allah atas segala dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih,
Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hambamu, Umat Teresa Chandrawati, yang telah kau panggil kehadiratmu. Dia telah meninggal seperti Kristus. Terimalah saudari kami ini dalam kemuliaan abadi bersamamu. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan dia menikmati kemuliaan-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan di dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiduplah seorang dengan akal yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Melakukan bacaan nomor 15. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya padaku tak akan mati. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah dia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena kamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, orang dulu banyak bertanya, apakah kematian itu akhir dari segala halanya? Orang juga sering bertanya, kemanakah setelah orang itu nanti? Orang juga yang bertanya, adakah surga? Lalu orang lain bertanya lagi, bagaimana keadaan orang yang sudah meninggal dunia? Bapak Ibu, apakah pernah bertanya itu? Entah kepada diri sendiri, atau bertanya kepada Tuhan, atau tanya orang lain? Pernah? Pernah bertanya? Berbahagialah yang pernah bertanya. Jawabannya apa? Hari ini Paulus memberikan jawaban kepada kita dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal. Jawab oleh Paulus, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan, orang yang putus asa akhirnya. Paulus menegaskan lagi, kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu sahabat Paulus. Jadi orang setelah meninggal, yang meninggal dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan bersama dengan Yesus dan tinggal selama-lamanya dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, saya rasa jawaban Paulus itu menarik sekali untuk kita dan menjawab segala pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Hidup bersama dengan Allah selamanya, dikumpulkan bersama dengan Tuhan Yesus, berarti kita masuk dalam persekutuan kehidupan abadi. Hidup dalam kemuliaan bersama dengan Allah, berarti juga kita masuk dalam kehidupan yang baru. Kita hidup di dunia, mengalami kematian, dan mengalami juga hidup yang baru. Hidup yang baru berarti tidak sama dengan hidup yang di dunia ini, karena kita wajah ketemu wajah dengan Allah. Hidup bahagia bersama dengan Allah. Saudara-saudara terkasih, jadi ada kehidupan baru. Maka seorang setelah meninggal, dia akan memasuki tahapan yang baru, yaitu bersama dengan Yesus, hidup dalam kebaharuan. Hidup bersatu bersama dengan Allah, berbahagia bersama dengan Allah. Lalu bagaimana caranya? Yesus juga mengatakan dalam kalimat pertama, ya, kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan. Apa yang perlu kita perbuat? Mau tidak mau, Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya kepada Yesus Kristus
yang telah wafat dan bangkit. Percaya bukan sekedar aku percaya, tetapi mempercayakan hidup kita kepadanya, mempercayakan hidup diri mereka kita ke dalam penyelenggaraan kasih Tuhan. Seperti Paulus katakan, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Kristus yang nyetir kita, yang menjiwai kita. Ini orang yang percaya. Kalau percaya hanya dalam syahadat, lalu tidak masuk lebih dalam, kita nanti beragamanya menjadi sangat dangkal. Percaya berarti juga mempercayakan diri kita, hidup kita kepada penyelenggaraan kasih Allah. Itu poin pertama yang perlu kita perbuat agar kita mengalami kehidupan baru. Yang kedua, hidup miskin di hadapan Allah. Nah, sesuai dengan Injil hari ini, berbahagialah yang pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah berarti mengajak kita untuk mengosongkan diri, mengajak kita untuk tidak tergantung kepada dunia ini, dan kita hanya mengandalkan rahmat Allah. Ya, kita mengandalkan rahmat Allah. Itu artinya kita miskin di hadapan Allah. Kita tidak mengandalkan dunia kita, tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan pikiran kita, tapi kita mengandalkan Allah sendiri. Sehingga kita tergantung hanya kepadanya. Kalau kita sudah merasa punya, kita sudah merasa kuat, sudah merasa suci, sudah merasa hebat, maka Allah tidak digunakan lagi oleh kita. Maka semangat mengosongkan diri ini, kita menggantungkan diri hanya kepada Allah, kita tidak akan merasa kuat, tidak merasa hebat, tidak merasa suci, tidak merasa cukup, karena kita akan menerima kekuatan rahmat Allah sendiri. Saudara-saudara terkasih, hidup tidak tergantung pada dunia ini, melainkan hidup tergantung hanya kepada Allah saja. Berarti juga kita mesti hidup sesuai dengan firman dan kehendak Allah. Hidup sesuai dengan firman Allah dan melaksanakan kehendak Allah. Oma Teresa Chandrawati, menurut penelitian saya tadi siang, itu mempunyai beberapa ciri atau keutamaan, masuk kriteria yang saya sampaikan. Beliau pribadi yang rajin dan tekun berdoa. Apakah anak-anak ada yang membantah bahwa Oma Chandra tekun dan rajin berdoa? Yang banyak informasi pasti sudah di Pandiweda yang setiap hari berdoa. Ya. Ketekunannya, kesetiaannya adalah berdoa dengan caranya sendiri, menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh menggantungkan dirinya kepada Allah, punya relasi yang dekat dengan Allah. Ini poin pertama yang dimiliki saudara kita ini. Yang kedua, beliau itu murah hati. Kalau punya berkat, dia langsung bagikan kepada yang lain, dengan teman-teman di Pandiweda, dengan orang-orang yang dia jumpai, dia bagi. Artinya apa? Ini orang yang tidak menggantungkan harta, nggak menguntungkan dunia. Itulah orang yang juga miskin, tidak dia murah hati. Orang yang murah hati punya semangat Allah. Ya, karena dia nggak tergantung lagi dengan yang dimilikinya. Maka orang yang punya semangat kepada Allah, orang yang murah hati. Suka bagi berkat, suka bagi takwa kepada yang lain ketika datang dari anak-anaknya kan. Itulah ini ya, suster pernah dibagi angpau yang macam ya? Siapa yang pernah dibagi angpau macam? Satu, dua, perawat di sana saya berkunjung kasih angpau. Angpaunya ada isinya enggak? Angpau kan artinya amplop merah kan?
Anak di sini ya? Oh, ada istrinya. Bagi-bagi ya. Ini semangat miskin di depan Allah dimiliki oleh beliau dengan kemurahan hatinya. Tidak tergantung pada yang dia miliki, tidak terikat. Lalu yang ketiga, beliau juga punya keutamaan peduli pada orang kecil, peduli pada orang yang menderita, punya kepedulian dan punya gerakan untuk berbagi, memperhatikan orang-orang yang kecil. Tiga hal ini bagi saya masuk kriteria yang disampaikan. Maka kita pantas bersyukur dengan iman yang dia miliki, dengan semangat dan jiwa dekat dengan Allah, semangat jiwa murah hati, semangat dan jiwa dia peduli pada yang kecil. Dari kita ini layak untuk ikut hidup bersama dengan Allah, bersama diberkati oleh Tuhan Yesus, sehingga saudara kita Muhammad Chandra diberi atau memperoleh kehidupan yang baru. Amin. Kita doakan agar perjalanan dalam bahasa Jawa lancar, ya toh? Kita memahaminya, ini orang sedang berjalan menuju kepada Allah, biar lancar jalannya, nggak ada kendala, artinya biar dosanya diampuni, biar dibebaskan dari kemungkinan hukuman yang harus dia tanggung karena belas kasih Allah dan karena iman yang beliau miliki. Dan hidup sehari-hari yang beliau sebutkan ada 3 hal yang juga menjadi keutamaan beliau dalam hidup sehari-hari. Saudara terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita pun bisa belajar dari Oma Chandra untuk selalu dekat dengan Tuhan, percaya akan wafat dan kebangkitan Kristus, miskin di hadapan Allah, artinya kita tidak terikat dengan apapun, punya semangat kemurahan hati dan pedulian pada orang lain. Rahmat Tuhan membantu kita. Kita lanjutkan dengan upacara pemberangkatan jenazah. Saudara terkasih, Tuhan telah memanggil saudara kita Teresa Chandrawati. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini, kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Sebab Tuhan bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun dia sudah mati, dan setiap orang yang tidak percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Saudara terkasih, mari dengan terang sabda ini kita hantar dari kita Oma Teresa Chandrawati kepada Allah. Kita berdoa agar dia diikutsertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dibersihkan sebagai pemenangan akan jadi baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudari kita ini. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan Hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan, supaya hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya pada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus. Hamba-Mu, Umat Teresa Chandrawati telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu Teresa Chandrawati ini. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, tetap boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumbuhan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan panggilan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan karuman bunga melambangkan kemuliaan dan karuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada hamba-Mu yang telah Kau panggil. Semoga taburan bunga ini dan karumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengenalan Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan doa-doa permohonan. Saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi dan yang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Menyadari akan kebaikan Allah dalam Putranya Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi saudara kita, Umat Teresa Chandrawati yang telah menyatakan pada surga, ia telah menerima sakramen pembaptisan. Semoga ia dan sakramen memulihkan orang sakit.
Semoga ia diperkenankan masuk ke dalam kemuliaan persekutuan Allah Tunggal, dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus, dan digabungkan dengan persekutuan para kudus di surga. Kami mohon. Saudara kita, umat Teresa Cagrawati telah menanggapi impiannya Tuhan untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Semoga ia diperkenankan turut ambil bagian dalam perjalanan surgawi ke surga. Kami mohon. Saudara kita, umat Teresa Cagrawati dikasihi Allah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Semoga berkat kerahimannya Allah menganugerahkan kepada saudara kita ini pengampunan atas segala dosa dan kekurangannya, membangkitkannya bagi kehidupan kekal dan menerimanya kembali sebagai anaknya di dalam pengalaman kasihnya. Kami mohon. Bagi keluarga dan sanak saudara yang meninggalkan, semoga Allah memberikan kemuliaan, kekuatan, dan ketabahan kepada keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan ini, berkat iman dan pengharapan akan kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kami mohon. Bagi semua orang yang sudah meninggal dan yang masih mengharapkan belas kasihan Allah, semoga Allah menganugerahkan pengampunan dosa kepada mereka semua dan mereka pun boleh beristirahat dalam kebahagiaan abadi di surga berkat belas kasih dan keimanan Allah. Kami mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kesaksian iman saudara kita, umat Teresa Cagrawati, menumbuhkan iman kita dan kita pun melanjutkan kesaksiannya Injil Yesus Kristus dengan tekun dan gembira. Kami mohon. Kita sejenak kita panjatkan doa kita masing-masing dalam hati. Kami mohon kabulkan doa kami. Demikianlah ya Bapa, doa yang kami panjatkan kepadamu, khususnya bagi saudari kami, Bapak Teresa Cagrawati, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Dengarkanlah doa-doa kami, dan karuniakanlah kami keselamatan bagi kami semua, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Lanjutkan persiapan persembahan. Berpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Berpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
Berdoalah supaya aku terkasih supaya persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami yang kami tunjukkan kepadamu untuk keselamatan saudari kami, Mas Teresa Chandrawati. Semoga ia diterima dalam persekutuan para kudus berkat korban Kristus yang kami rayakan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantas saya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menemukan harapan kokoh akan kebangkitan yang mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami berkhidmat dan memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh masyarakat surgawi yang tak hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Eucharistia yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami para layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Yusuf kami Kristoforo serta para imam dan semua pelayan sabda. Ingatlah hamba-Mu Teresa Chandrawati yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu ketika dibaptis dari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini Ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit.
dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan Bunda Allah, bersama dengan Santo Yosef suaminya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus, bersama dengan Santa Teresa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Terima kasih, marilah kita menyatukan doa pujian kita dengan doa Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Demi Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu dan bersama Roh. Saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepada kalian semua yang mengalami beban yang berat, maka Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Pada saat takut akan dihapus, maka berbahagialah saya di udara bersama Tuhan. Untuk benar kita dari yang bagian yang menyambut tubuh Kristus setelah yang beragama Katolik, sudah praktis Katolik dan sudah komunik pertama, dan nanti silakan baris satu barisan biar tidak terjadi kerumunan-kerumunan berdesak-desakan. Engkau sungguh
Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik hati, dalam perjamuan Ekaristi ini kami telah Kau perkenankan menyambut santapan surgawi. Semoga kehadiran ini menguatkan dan meneguhkan kami dalam meneruskan perjalanan kami di dunia. Kami mohon keselamatan bagi saudari kami, Oma Teresa Chandrawati, yang telah Kau panggil menghadapmu. Anugerahkanlah istirahat dan kebahagiaan abadi kepadanya, dan persatukanlah kami kembali kelak dalam kemuliaan abadi dengan pengadilan Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada pengumuman bersangkutan, silakan kalau ada. Silakan duduk dulu. Mohon perhatian dengan adanya pengumuman pemberangkatan jenazah besok pagi hari Kamis pukul 9 pagi. Diharapkan kita bisa hadir di tempat ini pada pukul 8.30 untuk mengadakan doa pemberangkatan terlebih dahulu.
keluarga, dipersilakan. Selamat malam, dan saudara-saudara kami semuanya yang merasakan menghadiri perayaan untuk mengangkatkan Teresa Chandrawati yang sangat membuat kami dari anak-anak mengucapkan terima kasih banyak dan juga kami memohon memohon maaf atas segala kekuatan dari Mama di masa lalu. Dan Tuhan mengampuni atas segala dosa-dosanya. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Mama terus berkata, Bapak di surga. Teresa Chandrawati dan juga apabila kami sadari dari anak-anak agama kesalahan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih pada asuh, suster, dan saudara-saudara yang telah menghadiri ini. Selamat malam. Terima kasih. Ada saudara yang mau sah gitu? Ada? Tidak ada yang sembuhkan. Sekali lagi pada keluarga yang berduka mewakili umat para saudara Pekalongan turut mendoakan Ibu Oma Teresa Chandrawati dan juga lingkungan yang khusus yang lain hadir, juga dari susteran, dari sahabat teman-teman yang lain juga hadir untuk mendoakan, mendukung keluarga dalam mendoakan Oma Teresa Chandrawati. Terima kasih kepada semua saudara terkasih dan juga keluarga yang di Kanada. Terima kasih atas keterlibatannya dalam misa hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan mengakhiri Ekaristi kita. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang telah menciptakan dan mengasihi saudara memelihara saudara dalam cinta kasih-Nya. Semoga Allah Putra yang telah memberikan harapan sejati kepada saudara meneguhkan saudara dalam mengerti harapan dan kasih sejati. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Kristus memberikan ketabahan dan kekuatan hati dalam hidup saudara. Oma Teresa Chandrawati beristirahatlah dalam damai abadi. Semoga Teresa Chandrawati, seluruh anggota keluarga ditinggalkan dan saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, yang ini perayaan Ekaristi dan juga perawatan jenazah untuk Oma Teresa Chandrawati sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah saudara diutus. Amin. Thank you.
Tuhan.